Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini jumpa lagi bersama Ibu dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Bagaimana kabar mahasiswa sekalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya, sehingga para mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu pada siang hari ini. Pokok bahasan materi kita pada siang hari ini kelanjutan dari pokok bahasan sebelumnya, yaitu mengenai ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 1 dan trimester 2. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Sebelum memulai pembelajaran kita, Pak Ibu sudah membagikan link absen pada grup chat. Nanti mohon para mahasiswa untuk bisa mengisi link absen. Ibu harap para mahasiswa bisa memperhatikan materi kita pada siang hari ini mengenai ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Nah, untuk mata kuliah ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3 ini diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Kemudian mahasiswa mampu untuk mengetahui apa saja penyebabnya, apa saja faktor penyebab ketidaknyamanan, dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan, cara mengatasi atau asuhan-asuhan yang bisa diberikan kepada ibu hamil yang mengalami ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Sebelumnya pasti kalian sudah paham dan sudah sedikit terpapar mengenai apa saja ketidaknyamanan yang sering terjadi di proses atau di masa kehamilan. Berbagai macam, banyak sekali ya. Entah mungkin sering berkemih, atau mungkin susah tidur, dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jadi dalam proses kehamilan terjadi perubahan sistem dalam tubuh ibu ya. Semuanya itu membutuhkan adaptasi, baik fisiologi maupun psikologi. Nah, dalam adaptasi itu ibu hamil bisa mengalami berbagai macam ketidaknyamanan. Nah, kalau misalnya ada ibu hamil trimester 3 mengeluh, "Ibu bidan, saya ini kok setiap malam sering sekali buang air kecil." Nah, kita sebagai bidan sudah tahu berapa batasannya ini masih masuk dalam normal atau fisiologi. Nah, namun tetap perlu diberikan suatu pencegahan ataupun perawatan. Contoh misalnya ada pasien datang dengan keluhan kakinya bengkak. Nah, kita sebagai bidan sudah tahu bagaimana cara perawatan dan bagaimanapun mungkin pencegahan yang bisa dilakukan. Oke, kita ke yang pertama, yaitu ketidaknyamanan sering berkemih. Nah, ini biasanya dirasakan pada trimester 1 dan trimester 3. Faktor penyebabnya apa? Nah, yang pertama itu adalah tekanan uterus pada kandung kemih. Apalagi kalau sudah trimester 3, sudah 28 minggu ke atas, biasanya uterusnya sudah semakin membesar, otomatis akan menekan kandung kemih sehingga menyebabkan ibu tersebut sering berkemih. Berikut adalah nokturia akibat ekskresi sodium yang meningkat bersamaan terjadi pengeluaran air. Nah, kalau air dan sodium itu tertahan di bawah tungkai atau di tungkai kaki atau tungkai bagian bawah, nah itu biasanya akan menyebabkan peningkatan output air seni. Jadi, 3 hal ini merupakan faktor penyebab kenapa ibu hamil trimester 3 itu sering mengeluh sering berkemih ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, ini ya. Jadi ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi keluhan sering berkemih. Jadi yang pertama yaitu menjelaskan mengenai sebab terjadinya. Nanti kita sebagai bidan diharapkan dijelaskan, oh ibu sering berkemih karena ada penekanan uterus yang semakin membesar atau penekanan rahim di kandung kemih atau kandung kencing ibu. Nah, kasih tahu penyebabnya apa. Jangan misalnya ibu hamil datang kemudian ditanya, ibu hamilnya nanya ke bidannya, kemudian kita jawabnya, "Ah ibu memang seperti itu."
Nah, kita harus memberikan alasan yang pasti, alasan kenapa bisa terjadi sering berkemih pada ibu hamil trimester 3. Kemudian yang berikutnya adalah kosongkan saat ada dorongan untuk kencing. Nah, ini penting ya. Jadi untuk ibu hamil kadang misalnya mungkin lelah bolak-balik ke kamar mandi. Nah, air kencingnya itu tidak boleh ditahan. Jadi ketika memang rasa kencing, ya usahakan langsung dianjurkan untuk mengosongkan kandung kencing ya. Kemudian berikutnya perbanyak minum pada siang hari. Selanjutnya, nah jangan kurangi minum untuk mencegah nokturia, kecuali jika nokturia sangat mengganggu tidur di malam hari. Jadi jangan karena sering berkemih terus ibu hamil jadi mengurangi konsumsi minumnya per hari. Nah, kecuali misalnya kencingnya pada saat malam hari itu sudah terlalu berlebihan, tapi itu biasanya menguranginya pada malam hari saja. Tapi untuk siang hari tetap konsumsi cairan untuk kebutuhan sehari-harinya tidak berkurang. Selanjutnya, batasi minum bahan diuretika ya. Nah, diuretika alamiah itu kayak yang memacu untuk berkemih, contohnya kayak kopi, teh, soda dengan kafein. Jadi minuman-minuman yang mengandung kafein itu harap untuk dikurangi. Terus untuk selanjutnya, biasanya kalau sering berkemih takutnya ibu hamil kan rentan terhadap infeksi. Nah, untuk mencegah terjadi infeksi saluran kemih, anjurkan ibu untuk membersihkan dan mengeringkan alat kelamin setelah buang air kecil. Jadi misalnya ibunya habis buang air kecil harus segera membersihkan atau mengeringkan daerah genitalia. Kalau misalnya celana dalamnya mungkin ada basah, harap segera untuk mengganti ya. Jadi itu merupakan cara mengatasi atau asuhan-asuhan yang bisa diberikan kepada ibu hamil trimester 3 dengan keluhan sering berkemih. Nah, kemudian ketidaknyamanan yang selanjutnya ada varises pada kaki atau vulva. Nah, ini faktor penyebabnya ada kongestif vena. Nah, kongestif vena pada bagian bawah yang mengikat sejalan dengan kehamilan karena uterus yang hamil. Jadi uterusnya semakin lama semakin besar sehingga menekan pembuluh vena. Nah, hal ini bisa menjadi penyebab terjadi varises pada kaki maupun pada vulva. Selanjutnya ada kerapuhan jaringan elastis yang diakibatkan oleh hormon estrogen. Selanjutnya ada kecenderungan bawaan keluarga, jadi biasanya merupakan faktor keturunan ya. Selanjutnya ada disebabkan faktor usia dan lama berdiri, jadi mungkin ibu hamil yang sering berdiri itu juga bisa menjadi faktor penyebab terjadi varises pada kaki maupun pada vulva. Untuk cara mengatasi varises pada kaki maupun vulva, nah yang pertama itu tinggikan kaki sewaktu berbaring. Jadi biasanya diganjal dengan bantal, jadi posisi kaki lebih tinggi daripada kepala ibu. Kemudian jaga agar kaki tidak bersilang. Jadi kalau misalnya ibu hamil duduk, nah itu usahakan duduknya kakinya diluruskan, tidak bersila ya. Kemudian hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Contoh misalnya ibu yang bekerja kantoran, nah itu biasanya kan duduk terus. Nah itu harus diselingi. Kalau misalnya sudah duduk 1-2 jam, mungkin ada jalan-jalan sedikit. Nah begitu juga dengan ibu hamil mungkin yang bekerja sebagai penjaga toko, itu kan biasanya berdiri terus. Nah itu diselingi. Kalau misalnya sudah berdiri sekitar 1 jam, nah bisa diselingi dengan duduk dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada senam untuk melancarkan peredaran darah ya. Ini bisa melakukan senam hamil ataupun melakukan peregangan-peregangan ringan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Kemudian hindari pakaian atau korset yang ketat karena dengan ini bisa melancarkan peredaran darah ya. Kemudian yang terakhir ada berbaring dengan posisi kaki ditinggikan kurang lebih 90 derajat. Nah, ini juga bisa. Ini dilakukannya beberapa kali sehari. Cara mengatasi varises yang terjadi pada vulva dan kaki, ya.
Keluhan yang berikutnya yang sering terjadi pada ibu hamil ada hemoroid atau wasir. Nah, ini juga sering terjadi pada ibu hamil trimester ketiga. Nah, faktor penyebabnya yang pertama ada konstipasi. Konstipasi ini biasanya sering terjadi juga karena memang pada ibu hamil peristaltik ususnya itu tidak seperti wanita yang tidak hamil, jadi memang agak lambat sehingga feses itu agak tertahan lama di dalam usus. Nah, itu biasanya menyebabkan konstipasi. Kemudian tekanan yang meningkat dari uterus terhadap vena hemoroida ya. Jadi ini sama karena pembesaran uterus dia menekan vena hemoroida. Nah, ini makanya bisa terjadi wasir. Selanjutnya, dukungan yang tidak memadai pada vena hemoroida di area anorektal. Kemudian ada statis, gravitas, tekanan vena yang meningkat dalam vena panggul, kongesti vena, dan pembesaran vena-vena hemoroid. Nah, ini memang bisa menyebabkan terjadinya wasir atau hemoroid pada ibu hamil. Cara mengatasinya ya untuk hemoroid atau wasir yang pertama adalah hindari konstipasi. Nah, ini yang penting karena tadi kan penyebab awalnya itu adalah konstipasi. Nah, hindari konstipasi dengan apa? Ya, makan dengan mungkin makanannya lebih banyak konsumsi sayur dan buah terutama yang mengandung serat ya. Kemudian juga harus banyak minum air putih. Biasanya karena kekurangan minum air putih pun bisa menyebabkan konstipasi. Kemudian bisa gunakan kompres es atau air hangat. Dan dengan yang paling terakhir adalah dengan perlahan masukkan kembali anus setiap selesai BAB jika perlu. Ini dengan kalau yang terakhir ini biasanya mungkin yang wasir atau hemoroidnya sudah keluar ya. Jadi pembesaran venanya sudah di luar anus. Nah, itu setelah BAB atau setelah BAB, anjurkan ibu untuk mendorong kembali atau dimasukkan kembali itu vena hemoroidnya ya, sehingga bisa mengatasi hemoroid atau wasir. Selanjutnya ada sesak nafas. Nah, sesak nafas juga ini sering terjadi pada ibu hamil trimester 3. Apalagi kan uterusnya biasanya sudah semakin membesar, jadi tekanannya sudah semakin membesar sampai di Nah, untuk yang berikutnya ada ketidaknyamanan yaitu sesak nafas. Faktor penyebabnya ada terjadi hiperventilasi yang lebih ringan, kemudian hiperventilasi atau istilahnya adalah shortness of breath. Jadi kayak nafasnya itu jadi pendek. Kemudian uterus membesar dan menekan diafragma. Jadi uterus ibu hamil itu kan setiap bulannya sudah semakin membesar. Nah, itu juga bisa menyebabkan sesak nafas yang terjadi pada ibu hamil. Cara mengatasi atau asuhan yang bisa diberikan kepada ibu dengan keluhan sesak nafas, yang pertama jelaskan penyebab fisiologinya ya, tadi seperti pembesaran uterus yang menekan daerah diafragma. Kemudian bisa dianjurkan latihan nafas melalui senam hamil. Jadi nanti kalau di senam hamil itu kan ada latihan nafas, ada peregangan. Nah, itu untuk latihan nafasnya bisa kita anjurkan untuk penata laksanaan keluhan sesak nafas. Kemudian dorong agar secara sengaja mengatur laju dan lelamnya pernafasan ya pada kecepatan normal ketika terjadi hiperventilasi. Jadi hiperventilasi itu nafasnya pendek tetapi cepat. Nah, ketika ibu mengalami hiperventilasi dianjurkan atau dorong agar diatur nafasnya sehingga hiperventilasinya bisa teratasi. Kemudian bisa juga merentangkan tangan di atas kepala serta menarik nafas panjang. Jadi tangan ibu direntangkan di atas kepala, kemudian tarik nafas yang panjang yang dalam. Kemudian mendorong postur tubuh yang baik dan melakukan pernafasan interkostal.
Nah, yang berikutnya makan tidak terlalu banyak. Biasanya, nah, kalau ini habis makan rasa terlalu kekenyangan, itu juga bisa menyebabkan sesak nafas. Kemudian yang terakhir ini ya, dengan ibu mungkin dengan keluhan asma ataupun memang penyakit asma bawaan, diharapkan untuk konsul ke dokter ya, karena memang penata laksanaannya akan berbeda dengan ibu hamil yang normal. Nah, keluhan selanjutnya ada bengkak pada kaki. Nah, ini juga sering muncul ya pada ibu hamil trimester 3, apalagi kalau sudah 28 minggu, 32 minggu ini sudah muncul bengkaknya. Bahkan ada beberapa ibu hamil yang mungkin belum masuk trimester 3 pun sudah menunjukkan tanda bengkak pada kaki. Faktor penyebabnya yang pertama ada terganggunya sirkulasi pembuluh darah balik ya, serta meningkatnya tekanan pada kedua kaki akibat makin bertambahnya berat badan ibu. Jadi cairan itu kalau di dalam tubuh manusia, cairan akan berputar walaupun dia ada di kaki, dari bagian tubuh bagian bawah, dia akan kembali, akan berputar. Cuman pada ibu hamil ini karena ada penekanan gara-gara bertambahnya berat badan ibu, nah ini makanya ada sedikit terganggunya, sirkulasi pembuluh darah balik ya, serta meningkatnya tekanan pada kedua kakinya. Oleh karena itu ini bisa menyebabkan terjadinya bengkak pada kaki. Yang berikutnya ada kondisi rahim yang makin membesar dan dapat menekan pembuluh darah di panggul, perut, dan kaki. Ini juga mempengaruhi terjadinya bengkak pada kaki. Yang berikutnya yaitu penimbunan cairan pada kaki. Jadi ketiga faktor penyebab ini yang bisa menyebabkan terjadi bengkak pada kaki ibu hamil ya. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, cara mengatasinya menghindari menggunakan pakaian yang ketat. Jadi usahakan selama hamil tidak menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, yang lebih longgar dan berbahan katun biar sirkulasi udara juga lebih enak. Kemudian mengurangi asupan makanan yang berkadar garam tinggi, karena garam itu dia bersifat mengikat cairan. Nah, oleh karena itu untuk ibu hamil yang bengkak dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung garam. Nah, bisa juga berbaring ke kiri guna melancarkan aliran darah tubuh bagian bawah. Kemudian menganjurkan ibu untuk jangan menggantung kaki ketika duduk atau berbaring dengan mengganjal bantal agar sirkulasi darahnya menjadi lancar. Apalagi kaki bengkak ini juga sering terjadi pada ibu-ibu pekerja kantor ya. Biasanya mereka terlalu lama duduk dan mungkin kakinya itu duduknya menggantung. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan bengkak. Jadi biasanya untuk ibu kantoran dianjurkan untuk pada saat duduk di kantor pakai kursi kecil, nah, untuk ganjalan di bawah sehingga bisa mengurangi bengkak pada kaki. Nah, masalah yang selanjutnya yaitu ada kram pada kaki. Nah, faktor penyebabnya ada kadar kalsium dalam darah yang rendah. Juga yang berikutnya ada uterus membesar sehingga menekan pembuluh darah pelvik. Yang berikutnya keletihan dan sirkulasi darah ke tungkai bawah kurang. Jadi 3 faktor penyebab ini yang bisa menyebabkan kram yang sering terjadi pada ibu hamil trimester 3. Nah, biasanya ibu hamil trimester 3 kan sering mengeluh kakinya suka kram ya, selain bengkak bisa juga kram. Nah, ini merupakan faktor-faktor penyebab. Nah, cara mengatasinya yang pertama latihan dorsofleksi pada kaki dan meregangkan otot yang terkena. Jadi bisa menganjurkan untuk ibu hamil melakukan latihan dorsofleksi ataupun melakukan peregangan-peregangan sehingga mengurangi kram ya. Kemudian juga bisa gunakan penghangat untuk otot seperti koyo. Koyonya itu juga ataupun
Bisa juga dipijat ya, dipijat dengan menggunakan minyak, itu pun bisa untuk mengurangi atau asuhan-asuhan yang bisa diberikan dengan ibu hamil keluhan kram pada kaki. Yang berikutnya, tetap beraktivitas dan menjaga rangsangan pada otot kaki sehingga otot tetap berkontraksi. Jadi jangan karena kram terus tidak digunakan untuk jalan, tidak digunakan aktivitas. Nah, biarpun kram, usahakan tetap mengatasinya dan beraktivitas agar otot-ototnya tetap berkontraksi. Selanjutnya, penuhi asupan kalsium yang cukup. Nah, ini penting ya, karena kram tadi disebabkan salah satunya karena kekurangan kalsium. Nah, contohnya apa sih makanan-makanan yang mengandung kalsium? Nah, ada susu, ada sayuran yang berwarna hijau gelap. Kemudian biasanya pada ibu hamil ditambahkan lagi tablet kalsium. Nah, itu bisa dikonsumsi untuk mencegah atau cara mengatasi kram pada kaki. Oke, yang selanjutnya ada gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini sering juga dialami oleh ibu hamil trimester ketiga. Faktor penyebabnya apa? Yang pertama adalah biasanya dikarenakan gerakan bayi di dalam rahim. Nah, lebih sering buang air kecil pada malam hari, tidak nyaman karena perut terus membesar, kram kaki dan nyeri punggung, serta faktor psikologis. Jadi hal-hal ini yang bisa menyebabkan ibu hamil trimester 3 sulit untuk tidur. Jadi mungkin tidurnya sedikit-sedikit bangun, jadi kualitas tidurnya jadi terganggu. Otomatis kalau kualitas tidur terganggu, pada besok harinya melakukan aktivitas pun akan terganggu, bisa jadi pusing, cepat lelah karena memang kualitas tidur malamnya terganggu. Nah, faktor penyebabnya itu tadi bisa mungkin karena kram, karena sering berkemih pada malam hari, barusan tidur sebentar, kemudian tiba-tiba sudah rasa buang air kecil, otomatis ke kamar mandi. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadi gangguan tidur. Nah, cara mengatasi gangguan tidur yang pertama bisa dengan tidur dengan posisi miring dengan menekuk lutut. Nah, ini bisa ya. Kemudian manfaatkan bantal tambahan, mungkin ada guling, ada bantal-bantal yang bisa membuat tidurnya lah jadi lebih nyaman. Kemudian pertahankan rutinitas waktu tidur. Jadi di jam misalnya jam 9 atau jam 10 itu sudah harus di atas tempat tidur dan tidur. Jangan misalnya jam 10 makin ibu hamil masih ada aktivitas atau mungkin masih main HP atau apa. Nah, itu bisa juga jadi rutinitas waktu tidurnya akan terganggu. Nah, itu juga bisa menjadi gangguan tidur. Kemudian kalau perlu membaca sebentar untuk mengantar tidur, biasanya ini ya, membaca ini bagus untuk mengantarkan tidur. Biasanya kita baru membaca beberapa lembar, nah itu bisa juga untuk menjadi ngantuk kan, itu bisa mengantarkan tidur. Selanjutnya, kurangi kebisingan dan cahaya. Jadi usahakan kalau misalnya tidur malam mungkin cahayanya dikurangi, mungkin bisa pakai lampu tidur ataupun lampunya dimatikan. Dan kebisingan misalnya televisi atau apa masih menyala dimatikan sehingga tidurnya bisa jadi lebih lelap. Dan yang terakhir adalah tidur dengan rileks. Nah, ketidaknyamanan selanjutnya ada mudah lelah. Nah, faktor penyebabnya ini biasanya dapat terjadi karena perubahan hormon ya, terutama peningkatan hormon progesteron. Hal ini bisa memicu rasa kantuk, tubuh mengalami penurunan tekanan darah dan kadar gula, terus ada bisa perubahan emosional, anemi, dan penambahan berat badan. Jadi memang mudah lelah ini faktor penyebabnya banyak yang terjadi. Jadi biasanya karena peningkatan hormon. Jadi memang mudah lelah karena namanya sudah usia kehamilannya sudah semakin tua, sudah banyak perubahan hormonal, kemudian perubahan emosional, kadang ada anemi ya. Nah, hal itu bisa menyebabkan terjadi mudah lelah pada ibu hamil. Nah, cara mengatasinya yang pertama, ibu hamil kalau sudah rasa lelah harus beristirahat ya. Jadi kalau memang sudah lelah harus langsung beristirahat, tidak boleh dipaksakan.
Kemudian beraktivitas fisik seperti berjalan santai, peregangan, dan latihan pernapasan sesuai kemampuan. Ini untuk meningkatkan kondisi fisik, jadi tidak mudah lelah. Jadi karena memang kondisi fisiknya fit, karena sudah dilakukan misalnya kayak olahraga ringan, relaksasi, nah ini juga bisa mengurangi rasa lelah. Berikutnya ada makan makanan yang bergizi dan nutrisi seimbang. Jadi ketika makan makanan yang bergizi dan nutrisi seimbang akan mengurangi terjadinya anemia. Selanjutnya ada nyeri perut bagian bawah. Ini juga sering terjadi pada kehamilan trimester 3. Faktor penyebabnya itu nyeri perut bawah dalam kehamilan ya, itu biasa disebut dengan ligamentum rotundum ya. Nah, ini karena hipertrofi dan peregangan ligamentum selama kehamilan. Nah, tekanan dari uterus pada ligamentum. Jadi kan uterus bagian bawah itu kan terdiri dari otot, ligamen-ligamen dan sebagainya. Nah, biasanya karena pembesaran uterus menekan otot-otot di bawah rahim. Nah, ini biasanya yang menyebabkan terjadi nyeri perut bagian bawah. Cara mengatasi nyeri perut bagian bawah yaitu yang pertama beri penjelasan mengenai penyebab nyeri. Nah, seperti tadi ya, sudah dijelaskan apa saja penyebabnya. Kemudian cara penanganannya itu tekuk lutut ke arah abdomen. Jadi lututnya ditekuk ke arah abdomen. Kemudian bisa juga dengan mandi air hangat, karena biasanya kalau mandi air hangat seluruh otot-otot akan rileks sehingga rasa nyeri pada perut bagian bawah juga bisa berkurang. Kemudian bisa juga gunakan bantalan pemanas pada area yang terasa sakit hanya jika tidak terdapat kontraindikasi. Bisa juga dengan topang uterus dengan bantal di bawahnya dan sebuah bantal di antara lutut pada waktu berbaring miring. Jadi biasanya kan ibu hamil kalau berbaring miring, topang uterus atau rahimnya dengan menggunakan bantal, kemudian berbaring miring. Hal ini juga bisa mengurangi rasa sakit pada bagian bawah perut. Selanjutnya ada heartburn, jadi kayak rasa panas yang dirasakan pada ulu hati. Jadi ini ibu merasakan tuh seperti iritasi atau sensasi panas pada ulu hati akibat naiknya asam lambung. Nah, faktor penyebabnya ini peningkatan hormon progesteron yang dapat mengendurkan. Jadi dia mengendurkan antara katup perut dan kerongkongan. Karena itu biasanya asam lambung bisa naik dan menyebabkan rasa panas yang mengganggu. Jadi memang hormon progesteron itu dia mengendurkan ya, jadi harusnya katupnya tertutup, tapi ini karena kendur otomatis asam lambung biasanya akan naik dan menyebabkan rasa panas yang mengganggu. Cara mengatasinya bisa yang pertama kunyah permen karet ya, kemudian tidur dengan kaki ditinggikan. Nah, kalian bisa lihat itu seperti di gambar. Kemudian selanjutnya makan sedikit-sedikit tetapi sering. Jadi makannya yang porsinya kecil-kecil tetapi intensitasnya lebih sering. Ini juga karena kalau biasanya makannya terlalu banyak, sekali makan langsung banyak, otomatis asam lambungnya bisa naik. Berikutnya, hindari makan makanan yang berlemak dan berbumbu tajam karena biasanya ini memacu terjadinya penaikan asam lambung. Kemudian yang paling penting adalah hindari rokok, kemudian asap rokok, alkohol, dan coklat. Karena memang coklat itu bisa menyebabkan naiknya asam lambung. Kemudian hindari berbaring setelah makan. Jadi usahakan untuk ibu hamil kalau habis makan duduk dulu ya sekitar beberapa saat kalau memang yang mau berbaring. Jadi jangan ketika habis makan langsung berbaring. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penaikan asam lambung. Selanjutnya ada kontraksi Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Faktor penyebabnya ini biasa karena kekurangan cairan, bisa karena hubungan intim,
kemudian terlalu lama dalam satu posisi, ya contoh mungkin terlalu lama berdiri atau terlalu lama duduk, dan bisa karena terlalu lelah. Jadi perbedaan kontraksi Braxton Hicks dengan kontraksi memang mau bersalin, yang pertama adalah kontraksi Braxton Hicks itu dia intensitasnya tidak teratur dan semakin lama semakin hilang. Kalau kontraksi mau melahirkan, dia punya durasi, dia punya lama itu sudah teratur dan semakin lama semakin cepat. Kemudian biasanya kalau kontraksi mau persalinan disertai dengan pembukaan atau keluarnya lendir darah. Tapi kalau kontraksi Braxton Hicks atau kontraksi palsu tidak disertai dengan pembukaan dan tidak disertai dengan pengeluaran lendir atau darah ya. Jadi nanti bisa dibedakan ketika ibu hamil trimester 3 mengeluh perutnya sudah kencang-kencang, nah, tapi dilihat kontraksinya ini kayaknya tidak teratur dan semakin lama tuh semakin lemah, kontraksinya hilang. Nah, itu berarti bisa dikatakan kontraksi Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Untuk cara mengatasinya, yang pertama minum beberapa gelas air, karena kadang-kadang memang kontraksi itu disebabkan karena dehidrasi pada ibu. Jadi makanya untuk ibu hamil dianjurkan ya untuk selalu memenuhi asupan cairan, jangan sampai terjadi dehidrasi. Selanjutnya bisa dianjurkan ibu untuk mandi air hangat ya, atau mungkin mendengarkan musik untuk membantu tubuh ibu rileks ya, karena biasanya juga mungkin bisa disebabkan oleh faktor psikologi, faktor emosional. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya kontraksi palsu. Oleh karena itu anjurkan ibu mungkin ya dia itu rileksnya dengan apa? Mungkin dia rileksnya dengan mungkin melakukan yoga prenatal, mendengarkan musik, ataupun mandi air hangat. Itu bisa menjadi asuhan atau cara yang bisa digunakan untuk mengatasi Braxton Hicks. Yang berikutnya, jika kontraksi palsu dirasakan pada saat beraktivitas, harus segera istirahat. Jadi kalau tiba-tiba ibu mungkin merasakan kontraksinya di sela-sela aktivitas, nah ibu diharapkan untuk beristirahat. Kemudian melakukan latihan relaksasi atau pernafasan. Nah, baik, itu tadi semua ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 3, serta ada tadi ibu sudah jelaskan faktor penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin dari penjelasan ibu tadi mahasiswa sekalian ada pertanyaan, silakan bisa di chat di grup chat kita, nanti ibu akan jawab, ataupun ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan. Jangan lupa ya untuk mengisi absen yang sudah ibu bagikan linknya tadi, karena itu nanti merupakan absen kehadiran kalian. Kemudian untuk tugas pada pertemuan kita pada siang hari ini yaitu coba kalian temukan atau mungkin di sekitar kalian ada ibu hamil ya, entah mungkin trimester 1 kah, trimester 2, trimester 3. Nah, coba ibu mau kalian satu mahasiswa temukan satu ibu hamil, kemudian kalian wawancarai, tanyakan keluhan-keluhan apa yang sudah dia rasakan selama ini ya. Terus kalian analisa apakah masuk nggak sih, apakah sama tidak dengan teori-teori yang sudah ibu jelaskan dari pertemuan kemarin ya, tentang ketidaknyamanan trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nanti kalian tuliskan di kertas folio, kemudian kalian bisa kumpulkan batas pengerjaannya 1 minggu, nanti akan dikumpul pada pertemuan kita pada minggu depan. Sekian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa sekalian. Ibu harap semoga tadi yang ibu sudah sampaikan kalian bisa mengerti, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.